Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dio Satriani dalam video pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Dan pada video kali ini kita akan belajar everyday common expressions, ya. Apa itu everyday common expressions? Jadi dalam bahasa Inggris sehari-hari itu orang sering menggunakan ujaran-ujaran, ya, yang seringkali tidak bisa diterjemahkan per kata. Nah, ada yang bisa diterjemahkan per kata, tapi banyak juga yang tidak bisa diterjemahkan per kata, ya. Dia sudah menjadi satu kalimat, kalau diterjemahkan pakai kamus itu dalam bahasa Indonesia malah artinya jadi kadang nggak nyambung, ya, atau kadang malah punya makna yang lain, gitulah. Maka disinilah kita penting, ya, kalau teman-teman ingin punya speaking yang bagus, maka sangat penting untuk mempelajari common expressions sehingga speakingnya nanti bisa lebih natural. Saya contohkan misalnya ada kata tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, ya. Kalau kita terjemahkan tidak itu no, apa itu what. Tidak apa-apa bukan no what, tapi never mind, begitu, ya. Nah, never mind, padahal kalau diterjemahkan never mind itu never, tidak pernah, mind, keberatan, tidak pernah keberatan, begitulah. Jadi ini yang disebut dengan common expressions, ya. Oke, kali ini kita akan belajar common expressions yang berkenaan dengan meeting new friend atau ketemu teman baru, ya. Oke, dengan kata lain yang berkenaan dengan introductions, ya. Ketika kita ketemu orang baru di kelas atau sekolah yang baru misalnya, di bandara misalnya, atau di tempat mana saja, kita biasanya kemudian melakukan introduction, ya, perkenalan. Nah, di sini saya akan berikan beberapa ujaran-ujaran yang penting, ya, dan seringkali teman-teman itu tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Inggris. Right. Oke, nah jadi yang pertama ada kalimat how do I call you, ya. How do I call you. Nah, ini kalau diterjemahkan per kata how do I call you, bagaimana aku memanggilmu. Cuman dalam bahasa kita yang lebih lazim adalah siapa nama panggilanmu, ya. Nah, siapa nama panggilanmu, misalnya ada orang memperkenalkan diri namanya John Lambek, begitu, ya. Nah, kemudian misalnya dia mengatakan, "Hey, I'm John Lambek." Nah, terus kita ingin tahu nama pendeknya siapa, nama panggilannya siapa, kita bisa mengatakan how do I call you. Atau ini menjadi penting ketika nanti teman-teman ikut interview, ya, interview kerja, interview beasiswa. Nah, dalam interview setelah menyebutkan nama, terus penginterviewnya itu menanyakan how do I call you. Itu maksudnya siapa nama panggilanmu. Oke, itu, ya. Kemudian ujaran yang kedua. Nah, kalau kita ditanya how do I call you, ya jangan bingung. Karena tadi kita sudah tahu maknanya adalah siapa nama panggilanmu, maka kita tinggal menyebutkan nama kita dengan mengatakan you can call me, ya. You can call me Joe, you can call me John, you can call me Amber. Nama teman-teman siapa? Budi misalnya, you can call me Budi, gitu. Right. Bisa juga, ya, ujaran yang lain, misalnya just call me Budi, itu juga boleh, ya. Yang jelas sebuah ujaran atau expressions itu tidak cuma satu, ya. Jadi satu maksud itu bisa memiliki beberapa expressions, ya. Seperti ini misalnya kita mau bilang kamu bisa panggil aku Joe. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan you can call me Joe, just call me Joe, atau call me Joe please. Nah, jadi ada banyak, ya. Jadi ketika teman-teman sudah belajar kamu bisa panggil aku Joe, itu bahasa Inggrisnya you can call me Joe. Nah, ketika ada teman-teman yang lain
menggunakan ujaran yang lain, ya bukan yang ini ya, tapi dia menggunakan ujaran yang lain, misalnya just call me Joe, jangan disalahkan, itu juga betul gitu ya. Nah jadi itu yang harus diingat, bahwa sebuah maksud itu dalam bahasa Inggris bisa punya banyak versi ujaran gitu ya. Oke, kemudian ujaran berikutnya ada what child are you. Nah ini yang sering ditanyakan ya, dan sering orang bingung, apa ya bahasa Inggrisnya kamu anak keberapa itu. Nah ini banyak sekali ya, banyak sekali yang tidak tahu. Nah zaman saya sekolah dulu juga selalu mikir gitu, bagaimana cara mengatakan kamu anak keberapa. Nah karena kamu itu you, anak itu child, keberapa. Nah berapa itu how many, kalau nggak how many how much, begitulah. Jadi bingung mau merangkainya itu ya. You how many child, you how much child, kok kayaknya tidak enak. Nah ternyata ujarannya memang bukan itu dalam bahasa Inggris. Kalau kita mengatakan kamu anak keberapa, itu what child are you itu ya. Dan memang ini tidak bisa diartikan per kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kita artikan juga aneh ya, what child are you ini bisa diartikan kamu anak apa, itu kalau diterjemahkan per kata ya, what child are you. Nah dan teman-teman juga kalau nggak paham, ada native misalnya bertanya ya, what child are you, nanti teman-teman jawabnya I'm human child, saya anak manusia, begitu ya. Padahal bukan itu maksudnya ya. What child are you itu bukan kamu anak apa, anak orang kek, anak sapi kek, bukan ya. Tapi kamu anak keberapa, gitu ya. What child are you? Oke, nah kalau pertanyaannya what child are you, berarti kan menanyakan urutan pertama, apa kedua, atau ketiga, gitu ya. Nah jadi contohnya kalau kita mengatakan saya anak pertama, kita bisa bilang I'm the first ya, I'm the first child, saya anak pertama. Kalau teman-teman anak kedua ya berarti tinggal mengganti first dengan second, I'm the second child. Nah menggunakan bilangan urutan ya, pertama, kedua, ketiga lah. Itu teman-teman bisa pelajari pada sesi speaking, di materi speaking nanti ada itu ya, materi tentang numbers. Oke, jadi ini bahasa Inggrisnya aku anak pertama, I am the first child gitu ya. Oke, kemudian dalam bahasa Indonesia itu ada istilah anak semata wayang atau anak satu-satunya ya, nggak punya saudara, jadi dia cuman anak satu-satunya. Oke, nah jadi ada ungkapan anak semata wayang. Kalau kita pengen membahasa Inggriskan ini biasanya bingung ya, mata itu eyes, wayang itu puppets, gimana I'm puppets eyes. Nah mereka natifnya mungkin malah bingung maksudmu apa begitu ya. I'm semata wayang, aku anak semata wayang artinya aku anak satu-satunya. Nah dalam bahasa Inggris adalah I am the only child, the only ya, ya bukan I'm only one child ya, bukan ya, tapi I'm the only, karena the only saja ini bisa diartikan satu-satunya, tidak ada yang lain, itu the only ya. I'm the only child, saya anak satu-satunya atau anak tunggal, itu bahasa yang lain ya. I'm the only child. Oke. Kemudian ada what do you do. Nah, what do you do? Remember ya, ingat jangan sampai salah paham. What do you do ini sering ditanyakan ketika teman-teman ikut interview ya. Banyak yang salah paham makna what do you do, dikiranya apa yang sedang kamu lakukan. Bukan ya. Jadi what do you do bukan apa yang sedang kamu lakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, interview misalnya, teman-teman ditanya what do you do, kemudian dijawab I'm sitting, saya sedang duduk. Nah itu kan jadi ketahuan bahasa Inggrisnya jelek gitu ya. Jadi what do you do itu bukan kamu sedang apa, tapi apa pekerjaanmu ya. Jadi what do you do itu apa pekerjaanmu. Pada konteks yang lain, what do you do memang bisa bermakna apa yang kamu lakukan, tapi bukan apa yang sedang kamu lakukan ya, tapi apa yang kamu lakukan. Misalnya ada orang bertanya what do you do when it rains ya, apa yang biasa kamu lakukan ketika hujan. Nah jadi di situ artinya memang apa yang kamu lakukan, what do you do ya. Nah nanti kaitannya dengan tenses simple present itu ya.
Oke, nah tapi dalam konteks yang lain, apa pekerjaanmu, bahasa Inggris memang what do you do. Memang ada banyak cara ya untuk menanyakan pekerjaan. What is your job juga bisa ya. Kemudian what's your occupation misalnya. Nah, tapi hal yang sangat lazim, sangat umum digunakan adalah what do you do, termasuk dalam interview ya. Oke, kemudian how did you come here? Kamu kesini pakai apa? Ya, kamu kesini pakai apa? Lah ini tidak mudah juga kalau nggak tahu ya. Kalau teman-teman nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kamu kesini pakai apa? You come here, use what? Nah, bisa saja begitu ya. You come here, use what? You here, use what? Nah, karena pakai itu tahunya use gitu ya. Padahal dalam bahasa Inggris lebih sederhana. How did you come here? Kalau diartikan per kata memang how did you, bagaimana kamu come here, ke sini. Bagaimana caranya kamu ke sini? Nah, jadi mereka bilangnya begitu ya. Tapi kalau kita nggak ngomong begitu, kita ke orang, ada orang gitu ya, teman misalnya dari Jakarta atau dari mana datang, kalau kita tanya bagaimana caramu ke sini, nah orangnya justru bingung ya, karena bukan budaya kita ya. Jadi kita tidak mengatakan itu untuk menanyakan kendaraan yang dipakai gitu ya. Jadi kita bilangnya itu pakai apa begitu, kamu ke sini pakai apa. Nah tapi kalau dalam bahasa Inggris orang bilangnya bukan pakai apa, tapi bagaimana caranya. Makanya mereka bilangnya how did you come here? Kamu kesini pakai apa atau pakai apa kamu kesini? Itu ya. Oke. Nah, kalau ada orang bertanya how did you come here, kita bisa menjawab I came here by. By. Nah, by itu dengan, untuk kendaraan ya. I came here, aku datang ke sini by bus, dengan menggunakan bus. Atau bahasa yang lebih informal pakai bus gitu ya, pakai bis. Aku kesini pakai bis. I came here by bus. Kalau mobil ya by car, pesawat by plane ya. Tinggal mengganti busnya ini dengan kendaraan yang kita pakai apa gitu ya. Pakainya by ya, jangan pakai with. I came here with bus, no, tapi by bus. Right. Nah, kemudian ini pertanyaan sangat umum ya, tapi saya menemukan masih banyak teman-teman yang belum tahu. Teman-teman pemula ya yang baru belajar bahasa Inggris itu masih banyak yang belum tahu untuk menanyakan usia itu seperti apa ya. Jadi how old are you itu kalau kita menanyakan usia. Memang pada prakteknya ya. Jadi pada prakteknya menanyakan usia itu bukan hal yang terlalu sopan ya, kalau tidak ada kebutuhan ya, apalagi pada orang yang baru kenal. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan orang baru, apalagi kalau teman-teman ketemu dengan turis gitu ya, native dari Amerika atau dari Inggris, dari Australia, belum kenal, berkenalan, maka tidak perlu menanyakan how old are you ya, karena itu pertanyaan yang tidak penting bagi mereka, tidak penting dan itu mengganggu ya karena that's a privacy ya, itu bersifat pribadi, jadi tidak perlu ditanyakan ya, hanya pada kondisi tertentu seperti pada interview. Nah bisa saja orang menanyakan itu ya. Oke, jadi how old are you artinya berapa usiamu ya. Jadi berapa itu tidak selalu how many atau how much ya. How many itu menanyakan jumlah, tapi kalau menanyakan berapa usiamu kita bilang langsung how old. Kalau diartikan how old memang seberapa tua begitu ya. Seberapa tua kamu? Dalam bahasa Indonesia justru tidak lazim ketika kita tanya, kita kenalan punya teman baru, kemudian tanya seberapa tua kamu. Nah, itu di telinga orang Indonesia kan asing ya, telinga kita asing. Kita nggak lazim menanyakan itu. Kita cuman bilang berapa usiamu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris bukan how many is your age begitu ya, tidak seperti itu, tapi how old are you. Oke, nah kemudian cara menjawabnya kalau kita ditanya how old are you, kita tidak perlu mengulang kata old-nya ya. Nah, yang masih sering saya temukan di kelas speaking itu ketika ada percakapan ya, kemudian tanya how old are you, kemudian teman-teman menjawab my old, kadang ada yang bilang my age begitu ya. Jadi cukup bilang I'm dan sebutkan angkanya. I'm 17 seperti ini ya. Nah, I'm 17 ini artinya
usiaku 17 tahun. Boleh diberi years old, boleh tidak ya. Nah, jadi dalam bahasa sehari-hari orang seringkali meninggalkan kata years old-nya. Jadi hanya angkanya saja yang disebutkan ya. When I was 10, ketika usiaku 10 tahun begitu ya. I'm 17, usiaku 17 tahun. Oke ya. Nah, jadi itu beberapa ujaran umum atau common expressions yang digunakan ketika kita bertemu dengan new friend ya, atau orang baru, dan kita melakukan percakapan untuk saling berkenalan. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar itu ya, seputar meeting new friends ya, dan belum tahu bahasa Inggrisnya, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Thank you.